supaya kami layak datang kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami layak untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, BRS singer musik hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus, biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai kami dan kami boleh menjadi berkat. Bapa, selama kami beribadah Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami kesehatan, stamina yang baik buat kami, supaya kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Dan pujian nama-Mu kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tak terasa sudah bulan 12 di penghujung tahun 2020. Apa yang sudah Tuhan kerjakan seperti tema di Kepi Sermon, kasih Allah sepanjang masa, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Ya, Kepi Sermon, jemaat Kepi Sermon selalu tetap setia untuk mengiring Tuhan. Kita Ya kan tolong tak
menyelamatkan kami, Engkau menyembuhkan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan beberapa pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya firman Tuhan boleh menegur kami, mengingatkan kami, menasehati kami, supaya semakin hari kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena inilah zamannya ya Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau yang selalu berkemurahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, otoritas Allah turun atas hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan duduk dengan diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, dan selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kasih, dengan penyertaan Tuhannya, kita bisa memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir dalam tahun 2020. Ya, saudara, sepertinya saudara seharusnya bulan Desember ini merupakan merupakan hari-hari yang penuh sukacita, ya. Dalam Facebook itu masuk tanggal dalam 1 Desember tuh Happy Desember, selamat memasuki bulan Desember, selamat bersukacita dan lain sebagainya ya saudara. Ya, sepertinya memang bulan Desember ini merupakan hari yang penuh sukacita, di mana harusnya ada perayaan Natal, penuh sukacita, ya, berpesta Natal, ya, bagi orang yang percaya, bagi orang Kristen. Namun, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, untuk kali ini, ya, bagaimana dengan Natal, saudara? Bagaimana dengan Natal, termasuk di gereja kita? Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi tetap di dalam kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi, tadi pujian yang terakhir, apapun yang terjadi, kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya. Dan apapun yang terjadi, itu semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Ada rencana Tuhan. Apa rencananya Tuhan, saudara? Ya, Tuhan ingin supaya kita, orang yang percaya, merayakan Natal bukan lagi dengan wah, bukan begitu saudara. Tetapi rencana Tuhan, ada rencana Tuhan yang tersendiri bagi kita orang yang percaya. Ya, kita merayakan Natal dengan penuh hikmat. Ya, sebab itu adalah himbauan dari pemerintah juga ya saudara, untuk tahun ini Natal supaya disederhanakan, ya. Istilahnya prihatin gitu loh saudara ya. Nah, tetapi tidak akan mengurangi saudara kita untuk mengurangi berkat-berkatan Natal. Ya, bahwa makna Natal betul-betul harus kita hayati, harus kita mengerti apa sih Natal itu yang sebenarnya. Jadi bukan kita hanya berpesta, berhura-hura, wah-wah gitu ya saudara ya. Tetapi untuk kali ini memang itu masuk rencana Tuhan, supaya kita orang yang percaya betul-betul merayakan Natal itu kita mengambil makna Natal, hikmah Natal. Puji nama Tuhan. Pagi ini saudara, firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita semuanya melalui tema yang sudah saya share di WA group, ya, bahwa apa saudara tahu sudah disinggung oleh WL, kasih Tuhan sepanjang, saudara lupa ya, tidak baca ya, kasih Tuhan sepanjang masa, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Nah, di mana itu saudara? Mari kita akan sama-sama buka ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8.
Ya, saudara, saya akan menyinggung karena hari-hari ini kita sudah masuk di dalam suasana Natal ya, saudara ya. Jikalau Tuhan kehendaki nanti kita tanggal 25 kita tidak merayakan Natal, saudara, tapi kita cukup ibadah Natal ya, yang kemungkinan Natal kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda dan Otniel. Ya, saudara mungkin tahu siapa itu Bapak Otniel. Bapak Otniel itu anak dari Bapak Pendeta Stefanus Samusan Pandaan. Ya, beliau adalah ahli psikiater, psikologi. Ya, tapi dia juga terpanggil sebagai hamba Tuhan. Nah, beliau nanti tanggal 25 akan melayani Tuhan di tempat kita. Ya, puji nama Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Tetapi saya ingin juga loncat dulu membaca ayat yang terakhir, ayat berapa ya? Ayat 13 mungkin ya. Ya, ayat yang ke-13. Dari ayat yang ke-13 dan kita loncat ayat yang ke-8 tapi bagian A-nya saja. Baik, saya akan bacakan. Saudara dapat melihat di layar LCD ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 8. Kasih tidak berkesudahan. Lanjut aja. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya kita tahu kasih Allah adalah tidak berkesudahan. Artinya saudara, bahwa kasih Allah itu sepanjang masa. Sepanjang masa. Jadi masa apapun kasih Allah itu tetap ada. Ya saudara, ada kata bijak ya saudara. Mungkin saudara tahu ada kata-kata bijak yang berkata seperti ini. Kasih ibu adalah sepanjang. Kasih ibu sepanjang apa saudara? Ya, kasih ibu sepanjang jalan. Bukan kasih bapak ya. Kenapa kok ibu ya? Ya, saya kadang-kadang kok mikir ya, kenapa kok pakai istilah ibu, udah ada yang bapak ya. Ibu jari, ibu kota, ibu negara, apa lagi? Ibu pertiwi, apa lagi ibu? Ya, seperti itu ya. Tidak ada bapak pertiwi, bapak kota, nggak ada ya saudara ya. Ibu, nah itu sebabnya ada kata bijak bahwa kasih ibu sepanjang jalan. Tidak tahu jalannya sampai seberapa saudara ya, tetapi dikatakan seperti itu, kasih ibu sepanjang jalan. Sekalipun kenyataannya ada yang tidak seperti itu, tetapi inilah kata-kata bijak ya, bahwa kasih ibu adalah sepanjang jalan. Tapi saudara, kita tahu bahwa kasih Allah tidak berkesudahan. Nah, disinilah letak perbedaannya ya. Kasih Allah tidak berkesudahan, artinya saudara, selama-lamanya itulah kasih Allah. Dari kekal sampai kepada kekal. Mengapa dikatakan kekal? Kasih Allah itu kekal. Mengapa dikatakan kekal? Sebab saudara, kita tahu firman Allah mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Juga sifat ilahi Allah dalam buah-buah roh yang pertama, di situ tercantum apa saudara? Kasih. Ya, kalau kita berbicara Allah dalam Tritunggal Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, kekal. Itu sebabnya kasihnya pun kekal adanya. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini ya sudah ada beberapa gereja ya yang sudah mengadakan ibadah Natal ya. Sekali lagi, Natal bukan berarti kita harus wah atau Natal itu kita harus pesta. Tidak, saudara. Ya,
Tidak. Saudara, kalau saudara perhatikan, memang ini dihimbau oleh pemerintah ya saudara ya. Kita tidak boleh merayakan seperti mana Idul Fitri yang lalu. Kita harus membatasi lah. Karena apa? Karena situasi pandemi yang ada ini. Ya kita harus mau mengerti dan tunduk kepada aturan pemerintah ya saudara ya. Nah, jadi sekali lagi Natal bukan berarti kita harus yang mewah, yang wah. Biasanya saudara, Natal itu kita sibuk, sudah beberapa bulan yang lalu kita harus menyiapkan hadiah, kita harus menyiapkan seragam, kita harus menyiapkan kol dan lain sebagainya saudara ya. Tetapi kali ini saudara tahu bagaimana? Sepi-sepi ya. Ya, tetapi arti sepi bukan berarti kita wes gak Natal-Natalan wes, tidak saudara. Tetap ada Natal. Kita ada ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 8 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Otniel Samusa. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang penting saat ini atas seizin Tuhan, bukan aja kita, tapi semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, gereja-gereja yang ada di Indonesia, mungkin juga gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia, saudara. Mungkin ada aturan-aturan tertentu ya, kebijakan-kebijakan tertentu dari negara masing-masing, saudara. Tetapi khusus untuk di Indonesia, kita harus tunduk kepada aturan pemerintah. Ya, karena pandemi ini, saudara, ya seperti inilah keadaannya. Ya, kita mengadakan Natal dengan penuh kesederhanaan, tapi penuh dengan hikmat Natal. Itu yang penting, saudara. Kita harus tahu loh, saudara, arti Natal yang sebenarnya. Natal itu apa sih? Oh, Natal itu pokoknya ada orang majusnya, ada malaikatnya, ada Yusuf, Maria, ada domba-domba. Saudara, bukan hanya garis besarnya saja saudara, tetapi inti dari Natal itulah yang harus kita mengerti saudara. Ya, apa arti Natal? Saudara, Natal itu identik dengan kasih. Sekali lagi saya katakan, Natal identik dengan kasih. Identik itu hampir sama tetapi tidak sama. Nah itu saudara ya. Ya, tapi ya kata-kata sama, identik ya. Saudara, kalau tidak ada kasih, tidak ada yang namanya Natal. Sekali lagi saudara ya, kalau tidak ada kasih, tidak akan ada yang namanya Natal. Mengapa saudara? Karena Yesus lahir ke dalam dunia bukan tanpa tujuan, ya, tapi ada tujuan, punya maksud, punya rencana. Apa maksud dan rencananya Natal itu sebenarnya saudara? Apa maksud tujuan Natal? Ya saudara, ayat yang sangat terkenal sekali. Natal mempunyai tema dasar adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah. Oh, saya padahal nggak suruh ucapkan. Waduh, coba kalau gitu saudara buat tolong ucapkan dengan lengkap Yohanes 3 ayat yang ke-16. Begini. Yohanes 3 Ayat 16. Ayat 16. Ya. Ini bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita yang percaya, supaya tidak binasa karena itu yang kekal. Iya, agak berantakan. Terima kasih Tuhan. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Terus apa saudara? Sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hanya untuk orang yang percaya. Ya, jadi Yesus lahir ke dalam dunia ini adalah memenuhi skenario dari Allah Bapa. Ya, bagus sekali ya. Jadi Yesus lahir ini adalah skenarionya. Jadi sudah diatur. Ya,
kelahiran Yesus ini adalah skenario dari Allah Bapa. Apa skenarionya? Kok dikatakan skenario? Kenapa ya saudara? Ya, saudara yang terkasih. Ya, Yesus lahir ke dalam dunia memenuhi skenario dari Allah Bapa, yaitu apa saudara? Untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya, yaitu menebus dosa manusia untuk menyelamatkan manusia melalui kematiannya. Jadi istilahnya Yesus lahir untuk mati. Rasanya janggal ya saudara ya. Dia lahir untuk mati. Itulah skenario dari Allah Bapa. Dia menurunkan putranya yang tunggal. Yesus lahir ke dalam dunia. Setelah itu, Allah Bapa berkata bahwa setiap orang yang percaya ya tidak akan binasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa benarkah bahwa Yesus itu lahir untuk mati, untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia? Apakah itu skenarionya? Apakah itu tujuannya? Apakah itu rencana dari Allah Bapa untuk dunia? Mari kita akan melihatnya. Kita akan membuktikan bahwa Yesus lahir untuk mati. Matius 1 ayat 21. Ya, karena ini dalam suasana Natal ya saudara ya. Jadi saya harus membawa ini. Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah bukti. Jadi skenario Allah Bapa bukan hanya sekedar skenario rencana, tetapi betul-betul dibuktikan. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, hanya menyelamatkan umatnya. Dikatakan umatnya berarti apa saudara? Hanya orang yang percaya saja. Hanya orang yang percaya saja, dialah yang menerima anugerah keselamatan. Bagaimana mereka yang tidak percaya? Ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak usah menghakimi. Oh, kamu tidak percaya, neraka kamu. Bukan begitu saudara. Biarkanlah itu, tetapi kita pegang firman Tuhan. Yesus lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Puji nama Tuhan saudaraku. Dan itulah skenario Allah Bapa yang sudah dibuktikan sangat luar biasa kasihnya. Ya, itu sebabnya Raja Daud dalam Mazmur dikatakan, ya tadi kita buka saja ya, Mazmur 117. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud terhadap kasihnya? Kasihnya itu yang bagaimana terhadap Tuhan? Mari kita melihatnya. Mazmur 117 ayat yang kedua. Inilah pernyataan dari Raja Daud. Sebab kasihnya apa saudara? Hebat. Kasihnya hebat atas siapa? Atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah pernyataan Daud bahwa kasih Allah itu hebat atas kita. Apa sih kehebatannya? Apa kehebatannya? Kehebatannya adalah dia rela mati mengorbankan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Rela memberikan nyawanya saudara. Waduh, inilah yang luar biasa. Dan itu sebabnya Raja Daud katakan itu hebat.
Keselamatan adalah wujud kasih Allah Bapa kepada dunia. Jadi ada buktinya, bukan hanya skenario tujuan, tetapi ada buktinya bahwa Yesus benar-benar dia harus mati menebus dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Haleluya. Ya, keselamatan adalah wujudnya kasih Allah kepada dunia, dan yang terkhusus sekali saudara kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Setiap kali saudara, ya inilah, setiap kali kita diingatkan dengan proses kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui apa saudara? Melalui sakramen perjamuan kudus. Disinilah kita selalu diingatkan betapa hebat kasih Allah kepada kita. Inilah proses kematian Tuhan Yesus buat kita. Saudara, sakramen perjamuan kudus diadakan 1 bulan 1 kali. Berarti dalam 1 tahun berapa kali saudara kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus? 12 kali. Ada gereja yang mengadakan 1 bulan 2 kali, ya, tidak menjadi masalah. Saudara, ada 1 tahun 12 kali, tetapi ada orang Kristen, orang yang percaya, menamakan dirinya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak menghargai, dia tidak bersyukur atas pengorbanan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Artinya saudara, dalam 1 tahun belas tidak pernah ikut perjamuan kudus. Kira-kira ada kan enggak ya saudara? Ada ya, ada. Dalam 1 tahun cuma diadakan di gereja kita 12 kali, tetapi 1 kali pun tidak pernah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Waduh, tidak meneh saudara ya. Padahal kita tahu betapa hebat, dan betapa luar biasa, dan kita selalu diingatkan proses kematian Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus, roti dan anggur. Ya, kita sekarang pakai hostia ya saudara ya. Roti dan anggur itu adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Saudara, ketika kita makan, ketika kita minum tubuh dan darah Yesus dengan iman saudara, jangan asal-asalan saudara. Wah, ini perjamuan kudus, pokoknya pendeta ada ngomong, mari kita makan, mari kita minum, makan saudara. Tetapi marilah saudara, kita makan, kita minum dengan iman percaya kita. Dengan iman, maka apa yang menjadi pergumulan kita? Saya tidak tahu saudara pergumulan saudara. Saudara pun juga tidak tahu apa menjadi pergumulan saya. Tetapi kita harus yakin ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus ketika sakramen perjamuan kudus, dengan kita yakin bahwa semua pergumulan kita, mungkin itu sakit, mungkin itu persoalan dalam rumah tangga keluarga kita, mungkin dan lain-lainnya, saudara, ketika kita makan dan minum itu dengan iman kita, maka terjadilah mujizat dalam kehidupan kita. Amin saudara? Amin. Jadi saudara jangan main-main ya saudara. Sakramen perjamuan kudus itu sakral sekali, hebat sekali. Ya, sesuatu terjadi atas kehidupan kita. Saudara, dasarnya adalah iman. Kalau kita tidak beriman saudara, saudara minum gelet-gelet, saudara makan hosti beberapa kali, tapi kalau tidak dengan iman, maka semuanya tidak akan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita harus yakin dengan iman, mujizat Tuhan terjadi. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak berubah, maka mujizatnya pun terjadi sampai kepada saat ini. Amin saudara? Amin. Saudara harus aminkan bahwa mujizat Tuhan terjadi sampai saat ini. Tetapi itu semuanya bergantung dari iman kita masing-masing. Saudara,
Kalau saudara mungkin melihat di medsos ya, ada KKR kesembuhan ilahi yang dimana tuh diadakan oleh pendeta siapa tuh yang ada kesembuhan ilahi itu siapa? Pendeta Simon ya, pendeta Simon Andi kalau tidak salah ya, mengadakan KKR dengan kesembuhan ilahi. Dan apa yang terjadi? Benar-benar terjadi, saudara. Saya melihat ada yang lumpuh berjalan, sakit disembuhkan. Tetapi dasarnya apa? Dengan iman, saudara. Jangan kita datang-datang, loh ada kesembuhan. Ada pendeta Yusuf Adi, ayo kita ke sana yuk, supaya aku bisa menerima mujizat. Saudara datang untuk cuma menerima mujizat saja. Saudara, itu akan luntur, saudara. Tetapi marilah kita datang dengan iman kita. Pendeta Yusuf Andi itu hanya sebagai sandang saja. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara jangan mencari mujizatnya saja. Oh ada KKR di sana. Oh ada kesembuhan ilahi. Oh saya mau ke sana. Mau cari kesembuhan. Saudara, kalau sok hanya seperti itu akan sia-sia. Mungkin hanya sesaat kita menerima pertolongan Tuhan. Sesaat. Tetapi kalau kita dengan betul-betul dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, pendeta hanya sebagai saluran saja. Tapi kuasa kesembuhan, kuasa mujizat itu terjadi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, tidak usah saudara ke KKR, saudara tidak usah kepada cari Yusuf Andi di mana, waduh. Saudara, cukup saudara datang di gereja. Ketika sakramen perjamuan kudus itu ada, dengan iman saudara, maka sesuatu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang penting bukan karena pendetanya, bukan karena ibu gembalanya, bukan saudara, tetapi adalah iman saudara. Apapun itu persoalan pergumulan saudara, kesimpulannya saudara, harga dari sebuah kasih yang Allah berikan kepada dunia, kepada manusia adalah kasih yang menyelamatkan. Itulah harga dari sebuah kasih dari Allah Bapa. Dan itulah hikmat dan makna Natal bagi kita. Jadi Natal itu identiknya adalah kasih. Natal adalah Yesus lahir untuk mati, untuk menebus, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Saudara, sekali lagi saudara sesuai dengan tema bahwa kasih Allah sepanjang masa. Artinya bahwa kasih Allah tidak berkesudahan. Itu kita harus aminkan. Tadi awal kita membaca iman, harap, dan kasih. Yang terbesar apa saudara? Kasih. Kita diajar dengan kasih. Perbuatan kita dengan kasih. Ya itulah. Jadi kita harus ingat. Jadi bukan hanya sekedar Natal, merayakan itu, tapi ingat makna Natal. Makna Natal adalah kasih. Tuhan juga mengajar kita dari hal kasih untuk kita mempraktekkan, untuk kita mengaplikasikan kepada dunia. Allah itu adalah kasih dan kita juga mau mengikuti ajaran Tuhan, ajaran yang menggunakan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena dia ada perjamuan kudus ya saudara, dan banyak pengumuman bahwa sungguh telah terbukti dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
mengubah hidup kami sampai saat ini Tuhan. Mengubah hidup kami, mengangkat hidup kami dari kegelapan ke dalam yang terang. Kasih-Mu yang besar yang dari surga Engkau datang ke dalam dunia. Engkau datang sebagai manusia. Dan pengorbanan di atas kayu salib, Engkau memberikan kelepasan dari akan dosa. Pengampunan Tuhan, itulah kebahagiaan kami. Firman-Mu berkata, berbahagialah dosanya yang diampuni oleh Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami berbahagia sebagai umat-Mu, Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Engkau menjadikan kami manusia baru dalam Tuhan. Engkau menjadikan manusia kami sebagai anak-anak terang dalam kegelapan dunia ini. Tuhan, terima kasih buat firman. Kasih-Mu sepanjang masa dalam kehidupan. Kasih-Mu kekal abadi bagi setiap kami. Kasih-Mu memberikan kedamaian antara satu dan yang lain. Kasih-Mu mengalahkan dari segala-galanya dalam dunia. Kasih-Mu Tuhan juga mengampuni. Biarlah kasih-Mu yang ada dalam hati kami juga mengampuni orang yang bersama kepada kami. Supaya jangan menjadi penghalang berkat Tuhan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Kami melepaskan pengampunan pagi hari ini Tuhan terhadap sesama kami. Jangan selidikilah hati dan pikiran kami. Biarlah Allah Roh Kudus-Mu yang menyelidiki hati kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami memberkati juga hamba-Mu Ibu Gembala kami yang memberkati firman kepada kami. Berkati dalam kehidupannya, dalam pengembalaan, berikan kesehatan, kekuatan hikmat mereka daripada Tuhan. Dan kami sedang kemana jemaat Tuhan yang menerima firman, jadikan firman menjadi rema sehingga berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan saatnya bagi kami Tuhan masuk dalam perjamuan kudus ini. Dan Bapa yang melayani perjamuan kudus, Tuhan sucikan kuduskan. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami melihat persekutuan di dalam persekutuan dalam darah. Kami mengingat selalu pengorbanan dan kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Kami siap menerima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia serahkan anaknya. Saudara, saya beritahukan bahwa dalam posisi ini ada ayatnya ya.
makan ya saudara ya. Ya. Mari kita angkat hostik ini di tangan kanan kita. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh masuk di dalam persekutuan sakramen perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya dengan iman kami mengikuti sakramen ini, dan sesuatu akan terjadi dengan iman percaya kami. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan cawannya, dibuka ya. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Saat ini pun kami mengangkat cawan. Kami yakin inilah adalah darah Yesus yang telah mengampuni, menyucikan, menebus dosa kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa buat segala anugerah Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa cawan anggur yang diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan iman percaya kami boleh menerima berkat-berkat ilahi, mujizat dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami. Syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.